ada beberapa contoh aplikasi teknologi omik dengan berbagai pendekatan. Mungkin eh, ada pendekatan genetik ataupun ada juga yang menggunakan pendekatan metabolomik untuk beberapa tanaman model. Jadi tanaman modelnya mungkin bisa saja kalau dari perkebunan ya ataupun ada tanaman-tanaman kita di dalam Botani Talk kali ini. Mungkin itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya sharing dan berbagi pengalamannya di pagi ini, serta kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya Botani Talk Series ke-25. Selamat mengikuti Botani Talk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Imam Surya atas sambutannya. Bapak Ibu sekalian, sebelum melanjutkan ke acara inti, kita akan melakukan sesi foto bersama yang akan dipandu oleh Mas Adit atau Mbak Ila. Mohon Bapak dan Ibu untuk menyalakan kamera. Baik, Bapak dan Ibu, di sini ada 4 slide. Saya akan mulai dari slide pertama. Silahkan on cam. Hitungan saya mulai 1, 2, 3. Kemudian di slide kedua 1, 2, 3. Slide ketiga 1, 2, 3. Dan slide terakhir 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Mas Adit. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber Ibu Retno Diah Setiawati dan Ibu Ambar Yuswi Perdani, dan diskusi yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Laode Muhdar Davis. Kepada Bapak Muhdar Davis, kami persilahkan. Ya, terima kasih banyak Bu Yuli atas pengantarnya. Apa suara saya terdengar, Bapak Ibu? Terdengar, Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari yang berbahagia ini di forum rutin Botani Talk, Pusat Riset Botani Terapan, saya Laude Muhammad Murad Davis dalam kesempatan ini akan memandu diskusi dan juga mengantarkan presentasi dari pemateri-pemateri kita yang luar biasa yang alhamdulillah bisa hadir dan berkenan untuk membagikan ilmu dan juga perspektifnya tentang teknologi omics, utamanya aplikasi teknologi omics di bidang botani ya, atau biologi tumbuhan. Saya perkenalkan dua pembicara kita pada em, kesempatan pagi ini. Pembicara pertama kita adalah Ibu Retno Diah Setiawati. Beliau adalah peneliti di Pusat Penelitian Kelapa Sawit Indonesian Oil Palm Research Institute, PT Riset Perkebunan Nusantara. Beliau adalah peneliti muda dan tergabung dalam kelompok penelitian pemulihan tanaman dan juga merupakan manajer Breeding Research Development di Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Beliau menyelesaikan studinya di biologi USU pada tahun 2003 dan kemudian menyelesaikan studi pasca sarjananya di Spanyol di Universidad República de Navarra di bidang agrobioteknologi. Pada kesempatan kali ini, Ibu Retno Diah Setiawati akan membawakan materi yang berjudul aplikasi multi-omics untuk kelapa sawit yang lestari. Apakah Ibu Retno telah hadir di tengah-tengah kita? Insya Allah sudah hadir, Dan Pak. tempat kami persilahkan Bu Retno. Terima kasih, Pak
Bapak Laude Muhammad Mukhtar Davis. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Iya, terdengar jelas, Bu. Baik. Silakan waktu dan tempat kita. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memberi kita kesempatan untuk berkumpul hari ini. Saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Iya, terlihat, Bu. Baik, eh, mungkin pembahasan kita agak santai kali ini ya. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah diundang di acara Botani Talk. Ini pertama kalinya saya diberi kesempatan mengikuti kegiatan ini sebagai pembicara di Botani Talk. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Materi kali ini kita akan membicarakan tentang aplikasi multi-omics untuk kelapa sawit yang lestari. Sebelumnya saya ingin perkenalkan, ini kantor kami di Medan, Pusat Penelitian Kelapa Sawit, tepatnya di Jalan Brigjen Katamso nomor 51 Medan. Kalau struktur organisasi memang sedikit kompleks, namun kalau di bidang penelitian, ada beberapa bidang keilmuan. Kalau di BRIN mungkin istilahnya adalah kelompok riset, kalau di PPKS istilahnya adalah kelompok peneliti. Jadi selain pemulihan tanaman, ada bioteknologi dan bioindustri, ada tanah dan agronomi, proteksi tanaman, mekanisasi pasca panen dan lingkungan, ada juga sosio-teknoekonomi dan lingkungan, dan baru-baru ini kami menambah 2 kelti baru, yaitu kelti kelapa dan aneka tanaman. Ini berkaitan dengan tuntutan dari pemerintah untuk swasembada energi dan swasembada pangan. Jadi kami menambahkan 2 kelti di luar kelapa sawit. Nah, sebelumnya secara ringkas saya ingin memperkenalkan dulu kelapa sawit itu seperti apa. Sebelumnya, kalau saya bicara kelapa sawit, saya jarang memperkenalkan kelapa sawit. Tapi karena ternyata di Bogor ini tidak semua orang kenal kelapa sawit, jadi saya mulai membiasakan untuk memperkenalkan kelapa sawit terlebih dahulu dalam presentasi saya. Nah, jadi kelapa sawit itu Bapak Ibu, ada 2 sumber originnya. Ada yang dari Afrika, ada yang dari Amerika Selatan. Masing-masing itu punya karakter yang khas. Nah, kalau yang di Indonesia itu untuk yang komersial yang sering kita lihat itu adalah kelapa sawit yang dari Afrika. Sedangkan kelapa sawit yang dari Amerika Selatan ini banyak dimiliki oleh sumber-sumber benih sebagai material koleksi untuk perakitan bahan tanaman unggul. Kelapa sawit sendiri adalah tanaman monokotil dan merupakan tanaman tahunan. Aslinya dia adalah tanaman hutan yang kemudian dibudidayakan menjadi tanaman industri. Nah, karena kelapa sawit ini menyerbuk silang, maka varietas yang digunakan di Indonesia itu adalah hibridanya. Hibrida yang merupakan persilangan dari kelapa sawit tipe Dura dan Pisifera. Kenapa saya sebut di Indonesia? Karena di Amerika Selatan yang digunakan sebagai varietas komersial adalah varietas dari backcross 1. Jadi berbeda-beda di setiap lokasi. Kenapa mereka menggunakan backcross 1, kenapa kita menggunakan yang F1, ini masing-masing ada latar belakangnya Bapak Ibu. Nah, saat ini kelapa sawit merupakan salah satu sumber minyak nabati. Dan karena perannya sebagai sumber devisa negara itu sangat besar, kelapa sawit merupakan salah satu komoditas strategis nasional. Nah, mungkin kita terbiasa melihat kelapa sawit dari bentuk yang warnanya kehitaman gitu ya Bapak Ibu. Namun sebenarnya kelapa sawit itu bermacam-macam. Jadi kalau dari warna buahnya ini ada yang tipenya nigrescent, ini yang sering kita lihat, yang bentuknya kehitaman kalau mentah. Kalau mulai matang dia menjadi berwarna orange atau kemerahan. Ada juga yang virescent. Virescent ini warnanya hijau.
Dan kalau mulai matang warnanya menjadi kuning kehijauan. Ada juga yang albesen. Albesen ini warnanya putih. Masing-masing punya karakter khasnya. Kalau yang nigresen itu bisa kita bayangkan warnanya seperti tomat, kaya dengan karoten, provitamin A, sedangkan yang piresen itu asam aksisatnya lebih rendah. Yang albesen itu karena dia rendah karoten, kelebihannya adalah ketika akan dijadikan sebagai minyak sayur, dia tidak perlu penyaringan. Ini berdasarkan warna buah. Nah, kalau berdasarkan ketebalan cangkang, ada tipe Dura yang cangkangnya tebal, ada Tenera yang cangkangnya sedang, dan ada Pisifera yang tidak punya cangkang. Nah, yang kita gunakan sebagai varietas komersial itu adalah yang Tenera. Tenera merupakan persilangan dari Dura dan Pisifera. Nah, bagaimana kelapa sawit ini sampai ke Indonesia dari Afrika sana? Ini dimulai dari ketika para budak-budak dari Afrika itu dibawa oleh bangsa Eropa, tersebar di seluruh negara jajahan Eropa, mereka membawa buah-buah sawit. Nah, kemudian bangsa Eropa itu melihat bahwa ternyata buah sawit itu punya potensi untuk dijadikan penghasil uang. Nah, jadi alih-alih mereka memelihara budak, mereka kemudian mencoba memelihara sawit. Nah, karena sawit itu tumbuh di Afrika, maka sawit itu kemudian dicoba ditanam di negara-negara jajahan mereka yang mirip agroklimatnya dengan di Afrika. Di Indonesia, sawit masuk itu pertama kali tahun 1948 dengan 4 biji sawit Dura yang ditanam di Kebun Raya Bogor. Kemudian komersialisasi sawit sendiri itu dimulai di Sumatera Utara. Ini alasan mengapa industri sawit yang pertama berkembang itu di Sumatera. Baru pada tahun 40-an lah diketahui sifat ketebalan cangkang itu berpengaruh terhadap produksi minyak. Sehingga sejak saat itu, pada tahun 1980-an, hanya hibrida DP lah yang kemudian menjadi varietas komersil untuk diperjualbelikan dan menghasilkan minyak. Nah, kalau lihat dari peta sebaran asal muasal kelapa sawit ini, sebagian besar sawit yang ada di Indonesia itu didatangkan dari Afrika. Nah, dengan adanya introduksi sawit dari berbagai negara di Afrika dan juga di Amerika Selatan, saat ini koleksi plasmanupa di PPKS itu sangat beragam. Dari mulai yang memiliki tangkai panjang, yang buah kernelnya sangat kecil, atau yang cangkangnya luar biasa tebal, dan berbagai macam karakter-karakter lainnya. Ini adalah bahan dasar untuk pembentukan varietas kelapa sawit di PPKS. Nah, hingga saat ini perkebunan kelapa sawit di Indonesia itu menurut data statistik 2023 itu sudah mencapai 18 juta hektar. Dengan sebagian besar itu berpusat di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Sebagian sedikit bagian di Pulau Jawa itu sudah mulai ditanami sawit dan juga mulai banyak itu di Sulawesi. Kalau dilihat dari data ini, kita bisa lihat bahwa sebagian besar itu adalah perkebunan swasta dan petani. Hanya 3,6% lah kelapa sawit yang diusahakan oleh perkebunan milik negara. Nah, apakah sawit baik-baik saja? Tidak selalu seperti itu, Bapak Ibu. Jadi selain menghadapi tantangan dari dalam, kelapa sawit juga menghadapi tantangan dari luar. Dari luar itu dalam artian dari luar industri sawit. Kita sering mendengar adanya isu kesehatan, legalitas lahan, ada isu penggunaan tenaga kerja di bawah umur, kerusakan hayati, dan juga degradasi kualitas lingkungan. Nah, isu inilah yang seringkali menerpa industri kelapa sawit.
Kalau bagaimana perkembangan dan bagaimana kita menjawab ini silakan bisa Bapak Ibu lihat di berbagai publikasi. Saya pikir ini sudah cukup banyak. Namun yang jelas menurut kami itu salah satunya yang paling mendasar itu adalah isu tentang kerusakan lingkungan. Selain kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh faktor luar, kita juga mengalami tantangan-tantangan seperti perubahan iklim, hama penyakit, dan lain-lain. Nah, bagaimana agar kita bisa meminimalisir efek dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kelapa sawit? Inilah yang menjadi dasar kenapa kita ingin menciptakan industri sawit yang lestari. Pada awalnya, kita tahu bahwa hara itu sangat berkaitan dengan produktivitas. Jadi berbeda dengan tanaman hutan yang ada di hutan, yang seluruh bagian tanamannya itu dibiarkan tertinggal di sana dan kembali menjadi hara bagi tanaman berikutnya. Kelapa sawit menjadi tanaman industri di mana buahnya diangkut, dibawa keluar dari lokasi asalnya. Nah, tandan-tandan yang diangkut ini adalah berisi dari komponen-komponen yang diambil dari tanah, haranya. Jadi hara terangkut panen ini harus diganti agar tanaman yang berikutnya, buah yang akan terbentuk berikutnya, mendapat suplai yang cukup. Nah, dengan demikian, maka pupuk ini menjadi identik dengan produksi. Kalau pupuknya bagus, produksinya akan bagus. Tapi kita tahu sendiri bahwa efisiensi pemupukan itu sangat rendah, berkisar antara 30–70% efisiensinya. Ini tergantung dari tata kelola agronomisnya. Pupuk yang hilang ini bisa karena pencucian ataupun penguapan, sehingga seringkali untuk mengimbangi pupuk yang hilang, kita cenderung mengaplikasi pupuk secara berlebihan agar tanaman mendapatkan nutrisi yang cukup. Akibatnya apa? Selain karena terjadi pemborosan karena kita harus memberi pupuk secara berlebih, juga terjadi adanya residu pupuk di tanah dan sebagian itu terbawa oleh arus air sehingga terjadi polusi air dan polusi tanah. Ini salah satu yang menyebabkan isu kerusakan lingkungan dan penurunan kualitas tanah. Inilah yang menjadi dasar mengapa kita merasa perlu untuk membuat sistem nutrient use efficiency. Jadi nutrient use efficiency ini merupakan sistem yang kompleks Bapak Ibu. Dia didekati dengan berbagai macam cara, baik dari cara kultur teknisnya. Jadi kalau kita pernah dengar istilah di perkebunan itu ada 4R gitu kan. Right time, right place. Jadi pemupukan di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, menggunakan pupuk yang tepat, itu adalah salah satu upaya untuk mengurangi inefisiensi. Nah, kalau dari sisi biologisnya, kita ingin membuat tanaman yang secara genetik punya kecerdasan untuk menggunakan hara dengan efisien. Nah, jadi kita mencoba mencari tahu bagaimana hara itu diserap, dimetabolisme, dan diasimilasikan sampai dia didistribusikan ke seluruh tanaman, sehingga menjadi produk yang diharapkan, tapi juga dengan aplikasi pupuk yang tidak berlebihan. Nah, karena sistem pemulihan kelapa sawit itu sangat panjang karena dia tanaman perennial ya, tanaman tahunan, kita membutuhkan bantuan alat untuk mempercepat siklusnya. Jadi salah satu yang kita gunakan itu adalah marker molekuler untuk seleksi. Inilah mengapa kami membuat apa yang kami sebut sebagai Safira, sawit efisien hara. Nah, kalau sekarang Safira itu tidak sekedar lagi menjadi Safira, tapi menjadi Safira Sulastri, Bapak Ibu. Sawit efisien hara, sustainable, dan lestari.
Nah, salah satu yang kami lakukan adalah menggunakan parameter-parameter fenotipik. Jadi, pertumbuhan tanaman itu dari mulai kita menanam kecambahnya sampai dia berumur 10 bulan, itu kita amati pertumbuhannya, tinggi tanaman, jumlah daun, dan kecepatan pertumbuhannya itu bagaimana. Ini yang kita sebut, kami menyebutnya ini adalah sebagai marka fenomik, karena kita menggunakan marka fenotipik untuk memilih mana tanaman yang kita anggap sebagai tanaman yang efisien. Nah, kalau dari sini kami bisa memperoleh indikasi bahwa ternyata dari 6 progeni tanaman yang kita gunakan itu ada progeni yang cenderung mengindikasikan pertumbuhan yang tetap baik walaupun dengan dosis pupuk yang lebih rendah. Jadi di sini pupuknya itu ada perlakuan pupuk nitrogen, pupuk kalium, itu ada yang kita beri 0% kalium, 75%, 50%, dan 100%. Begitu juga yang nitrogen. Nah, kalau di sini kami memperoleh indikasi ada beberapa parameter yang bisa dijadikan alat untuk menentukan ini loh kira-kira bahan tanaman yang cocok untuk efisiensi N dan efisiensi K. Nah, namun kalau dari parameter yang morfologi tadi, kita masih punya keraguan-keraguan. Bahwa tadi kan sepertinya yang V6 dengan yang V4 itu mirip-mirip gitu ya. Nah, kami coba melihat dari ekspresi gennya. Jadi ketika tanaman berumur 4 bulan, 8 bulan, dan 10 bulan setelah tanam, itu kita coba lihat bagaimana ekspresi gen kalium, gen untuk nitrogen, itu baik di akar maupun di daun. Nah, ternyata ada beberapa gen yang kelihatannya signifikan terpengaruh oleh perlakuan dosis pupuk baik kalium maupun nitrogen. Nah, dari kajian ekspresi gen ini nantinya kami akan mencoba mencari untuk marka genetik. Jadi di awal itu yang kita ambil adalah RNA-nya. Setelah kita tahu mana yang signifikan dari primer-primer tersebut, kita buat menjadi DNA. Kita desain primer baru yang berdasarkan DNA base. Marka DNA inilah yang akan kita gunakan lagi untuk genotyping, yang selanjutnya kita akan gunakan untuk menyeleksi tanaman yang efisien, baik kalium maupun nitrogennya. Selain itu, kami juga menggunakan pendekatan konsorsium mikroorganisme tanah. Nah, ternyata kami mendapati bahwa pada tanaman yang tadi, ketika pengamatan secara morfologi maupun secara molekuler, itu terindikasi sepertinya itu adalah tanaman yang efisien. Ternyata konsorsium mikrobanya itu memang mirip dengan tanaman yang media tanamnya itu adalah tanaman yang diberi perlakuan optimal. Jadi sepertinya ada organisme-organisme tertentu yang memang ada pada kondisi yang optimal. Jadi apakah ketika diberi perlakuan yang tidak optimal, organisme ini membantu untuk membuat tanaman menjadi merespon pupuk yang seadanya, namun dengan lebih efisien. Jadi ini kami juga menggunakan pendekatan metagenomik. Nah, selain itu kami juga menggunakan pendekatan metabolomik. Metabolit ini kami amati dari akar tanaman yang efisien, yang terindikasi efisien secara morfologi, dengan yang tidak efisien. Nah, metabolit apa saja yang terekspresi di akar pada tanaman yang efisien dan tidak efisien, ini kemudian kami asosiasikan dengan kemungkinan metabolit yang disukai oleh mikroba-mikroba tertentu.
baik mikroba yang menyukai metabolit tertentu untuk fiksasi nitrogen maupun untuk kalium. Jadi kami juga menggabungkan pendekatan metabolomik dengan metagenomik. Nah, di luar itu juga kami melakukan pendekatan menggunakan indeks dari efisiensi hara. Jadi konsepnya adalah seberapa banyak pupuk yang kita berikan yang akan digunakan oleh tanaman untuk membentuk biomasa. Karena ini stadianya itu ada di bibitan, maka produksi yang kita hitung itu adalah produksi biomasa. Kalau nanti di lapangan, produksi yang dihitung adalah tandan buah segar. Nah, dengan membandingkan biomasa dan kandungan hara yang kita berikan, kita memperoleh beberapa indikasi-indikasi lagi. Jadi misalnya kita melihat bahwa kandungan hara pada berat kering yang tinggi dibandingkan jumlah hara yang diberikan, ini kita bisa menemukan indikasi misalnya di P4 dan P6 ini memberikan berat kering yang lebih optimal dan kandungan serapan hara yang lebih tinggi. Kita juga bisa mendapatkan kontribusi dari beberapa parameter efisiensi. Jadi beberapa parameter efisiensi yang kita gunakan di sini adalah recovery efisiensi, agronomic efisiensi, dan internal efisiensi. Jadi bisa dibayangkan misalnya berapa kenaikan bobot tanaman per 1 unit hara yang kita berikan. Nah, ternyata setiap tanaman itu memiliki komposisi efisiensi yang berbeda-beda. Jadi ada tanaman yang internal efisiensinya yang lebih tinggi, misalnya di tanaman yang P2 atau di tanaman P4. Itu ternyata recovery efisiensi dan agronomic efisiensinya yang paling tinggi. Nah, ini juga memberikan indikasi bahwa ternyata setiap tanaman itu memiliki perilaku yang berbeda-beda terhadap pemberian pupuk. Nah, pada akhirnya kami mencoba membuat suatu asesmen mana tanaman yang paling efisien, sehingga kita menggabungkan berbagai parameter efisiensi itu menjadi sebuah skor indeks efisiensi untuk kemudian yang kita lihat di tabel di grafik yang paling kanan atas ini. Indikasinya adalah tanaman P4 misalnya yang memiliki indeks efisiensi paling tinggi. Namun ini bukanlah harga mati, karena indeks efisiensi ini ternyata kan terdiri dari berbagai parameter ya, sehingga kita bisa saja menggunakan parameter lain misalnya untuk P1. P1 itu tinggi dalam internal efisiensi, sehingga nanti penerapannya tergantung kepada kondisi lingkungan yang akan digunakan. Nah, jadi kalau berdasarkan dari apa yang kita lakukan, kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya secara terpisah-pisah baik parameter morfologi, biokimia, metabolit itu bisa dijadikan indikator untuk mendapatkan tanaman dengan karakter yang kita inginkan. Namun, dengan menggabungkan berbagai parameter itu, kita memiliki justifikasi yang lebih kuat. Kenapa kita memutuskan untuk memilih tanaman yang paling optimal untuk digunakan di dalam spek yang lebih luas. Nah, ini juga didukung dengan data bahwa ternyata mikroba tanah yang efisien itu memiliki spesies dan jumlah yang sama atau menyerupai dengan tanaman yang diberi perlakuan secara optimal. Jadi ini yang kami lakukan untuk menciptakan sawit yang efisien hara. Harapannya dengan sawit yang efisien hara, kita juga bisa menciptakan industri kelapa sawit yang lebih lestari. Demikian Bapak Ibu, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Retno atas presentasi yang eh, banyak memberi perspektif baru ya kepada kami yang mungkin sehari-hari tidak berkecimpung di penelitian sawit. Jadi mungkin ini bisa kita jadikan teladan, kemudian kita bisa aplikasikan juga ke komoditas ataupun objek penelitian tumbuhan masing-masing yang kita kerjakan di kegiatan riset masing-masing. Eh, Mohon izin Bu untuk tetap di forum karena kita masih ada sesi diskusi setelah presentasi Bu Ambar, pembicara kedua kita. Sebelum masuk ke Bu Ambar, saya ingin sedikit memberi pengantar terkait eh, pembicara kedua kita, yaitu Bu Ambar Yuswi Perdani. Bu Ambar Yuswi Perdani adalah peneliti ahli muda di Pusat Riset Botani Terapan. Beliau tergabung di kelompok riset interaksi tumbuhan dan lingkungan. Beliau memiliki kepakaran di bidang genetika, kemudian objek penelitian of interest Bu Ambar sekitaran tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, terutama terkait aspek pemulihan tanaman. Bu Ambar Yuswi Perdani menyelesaikan studi S1-nya di Universitas Brawijaya, pemulihan tanaman pada tahun 2008. Kemudian beliau menempuh pendidikan pasca sarjana di bidang studi agronomi Universitas Lampung. Dan di tahun ini baru saja Bu Ambar meraih gelar doktor di ITB University di program studi pemulihan bioteknologi tanaman. Dalam kesempatan di Maaf Pak, layarnya botani, belum diganti Pak. oh ya, apa sudah terlihat? Masih Ibu Diah Pak. Oh, masih Budiah ya? Masih Bu Retno. Iya, ini mohon maaf mungkin uh, ada gangguan ini ya di PowerPoint saya. Mungkin em, kita lanjut dulu dengan presentasi Bu Ambar. Bu Ambar akan membawakan materi berjudul analisis metabolomik terkait umur simpan pada buah cabai. Waktu dan tempat kami serahkan ke Bu Ambar. Terima kasih kepada Bapak Mukdar atas waktunya dan terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak dari Sivitas Botani Terapan dan juga kepada Bapak Kapus Botani Terapan yang telah memberikan kesempatan kepada saya Ambar dari kelompok riset interaksi tumbuhan dan lingkungan untuk memaparkan beberapa hasil penelitian yang telah kami lakukan. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat Bapak dan Ibu sekalian? Sudah tampil PPT-nya namun perlu di Sudah. full screen, Mbak Ambar. Sudah? Iya. Oke. Terima kasih. Tadi kalau Bu Retno sudah berbicara panjang dan lebar tentang kelapa sawit yang sangat potensial sekali di Indonesia ini, begitu kan? Pada kesempatan yang kedua ini saya akan sedikit berbicara tentang yang pedas-pedas begitu. Jadi saya akan berbicara tentang metabolomik dan karakterisasi buah cabai dengan tujuan untuk memperoleh yang umur simpannya panjang. Sebenarnya permasalahan di
cabai di Indonesia itu lumayan banyak karena memang cabai panennya sangat melimpah. Dia sekali panen bisa ukuran tontonan begitu. Kenapa demikian? Karena memang mengikuti kebutuhan dalam negeri yang tinggi, terutama untuk cabai segar. Walaupun fenomena saat ini sudah mulai bergeser ya Bapak Ibu itu ke arah cabai kering begitu. Cuman untuk konsumsi dengan yang namanya sambal pedas dan sambal segar, sambal mentah itu masih diminati oleh warga negara Indonesia. Itu juga yang mengakibatkan harga cabai di Indonesia itu sangat fluktuatif sekali. Mungkin hari ini harganya bisa 30.000 sekilo gitu kan, 2 hari kemudian bisa jadi 50.000 sekilo begitu kan. Nah ini mengapa demikian? Karena memang budidaya cabai itu rentan sekali terhadap cekaman. Kalau saya mengistilahkan cabai itu seperti saya memelihara bayi. Jadi dia harus dijaga nutrisinya, harus dijaga lingkungannya seoptimal mungkin gitu kan. Jangan sampai ada yang merugikan baik yang kecil, baik yang besar, bagi ukuran mikro, ukuran makro mendekati dia begitu kan. Oleh karena itu perlindungan dari untuk buah cabai itu harus semaksimal mungkin. Tetapi permasalahannya adalah untuk konsumsi cabai besar, cabai segar itu kita memiliki daya simpan atau umur simpannya yang relatif rendah tanpa penggunaan teknologi. Nah, cabai itu memang terkenal digolongkan dalam buah non klimakterik. Kenapa? Karena memang untuk proses pematangannya sendiri cabai tidak tidak meningkat jumlah hormon etilennya gitu kan, tidak terjadi lonjakan respirasi dan hormon etilen setelah buah tersebut berpisah dari pohon induknya. Ternyata memang ada 2 mekanisme yang berbeda antara buah klimakterik dan non klimakterik. Kalau pada buah klimakterik, etilen itu berperan utama terhadap proses pematangan dari buah. Tetapi kalau di buah non-klimakterik, etilen hanya memicu untuk pembentukan atau produksi ABA yang lebih tinggi. Nah, ABA inilah yang menjadi regulasi utama dalam pematangan buah tersebut. Jadi kalau di sini skema ini melihatkan bahwa stroberi itu adalah contoh dari buah non klimakterik. Di situ tampak bahwa ABA-nya pada waktu buah itu merah, itu ABA-nya tinggi sekali gitu kan, tetapi etilennya tidak meningkat. Ada, tetapi jumlahnya tidak setinggi dengan ABA. Sebaliknya, pada waktu di buah klimakterik seperti di anggur, ABA tinggi pada waktu dia fase pecah warna atau pada fase peralihan antara dia vegetatif ke generatif atau pada waktu sama-sama generatif ya. Maksudnya pada waktu masih muda ke matang begitu kan. Nah, dari situ dia akan mensintesis untuk peningkatan dari etilen yang lebih tinggi. Kalau kita melihat bahwa cabai yang di Indonesia itu mayoritas adalah cabai besar dan cabai rawit. Cabai besar itu ada cabai besar merah dan cabai besar keriting. Produksinya juga lumayan besar dan Indonesia sudah tercatat sebagai negara dengan swasembada cabai. Tapi bukan berarti kita tidak ada impor di cabai. Ada impor, tetapi skalanya kecil. Dan impor ini digunakan untuk industri. Selain ini kan besar sekali ya. Data 2023 itu sampai dengan 3.000 ton. 3 juta ton cabai setahun. Nah, tapi dari sini cabai besar itu dari petani sampai ke konsumen, ibu rumah tangga atau yang lainnya itu melalui rantai tata niaga yang sangat panjang.
mulai dari petani, pengepul, tengkulak, pasar induk, tengkulak kecil, pasar besar, warung, baru ke konsumen akhir. Nah, padahal umur simpan atau kualitas dari cabai itu sendiri itu sangat rentan sekali dengan lingkungan, terutama dalam transportasi mulai dari petani sampai ke akhir begitu kan. Jadi kerusakan mulai dari kerusakan fisik maupun kerusakan fisiologis ataupun memang serangan dari patogen selama itu banyak sekali yang terjadi. Itulah salah satu faktor kehilangan atau penyusutan hasil di cabai pada tingkat pasar. Dan memang salah satu juga yang mengakibatkan harganya berfluktuasi. Hasil penelitian yang saya laksanakan bahwa cabai itu per buah susut bobot yang terjadi dalam satu buah itu sekitar 0,15 sampai 2 gram per hari satu buah. Kalau misalnya 1 kilo atau 1 ton itu sehari turun segitu per buah, itu kerugian yang kehilangan hasil yang dirasakan dari para pelaku ekonomi itu memang sangat besar. Memang beresiko cabai ini. Jadi bagaimana kita bisa meminimalisir kerugian tersebut? Nah, kalau kita lihat memang dari data BPS, cabai yang kita gunakan itu ada cabai merah, cabai hijau, cabai rawit. Tetapi harganya dari petani dan ke konsumen itu ada rentang atau ada selisih yang lumayan jauh dan itu terus meningkat. Harga cabai dari tahun 290 awalnya mirip gitu kan, selaras dia dengan harga dari harga produsen begitu kan. Tetapi hingga di tahun 2022 itu marginnya lumayan jauh. Artinya apa? Petani, iya, tidak ada perubahan signifikan. Tetapi bagi konsumen akhir itu sangat besar sekali. Jadi margin yang terjadi saat ini gitu kan, dari kalau kita membeli sebuah 1 kilo cabai itu marginnya sekitar 17.000 dari petani ke produsen, dari petani ke konsumen. Bagaimana upaya memperpanjang umur simpan? Sudah banyak yang digunakan. Mulai penggunaan dari suhu rendah, begitu kan, penyimpanan suhu rendah, modifikasi atmosfer, pelapisan edible coating, teknologi kemasan, penambahan bahan kimia, penghambat etilen, banyak yang digunakan dan memang ini efektif untuk memperpanjang umur simpan dari si cabai tersebut. Tetapi ini semua membutuhkan biaya tambahan dan mungkin volumenya juga terbatas. Tidak mungkin kita petani mungkin yang harus diwaspadai adalah mereka membutuhkan banyak biaya dan sumber daya yang luar biasa jika harus menyediakan ruang simpan yang rendah suhunya. Apalagi dengan penambahan yang lain-lain. Padahal produksi untuk cabai sendiri itu luar biasa tinggi. Saya sekarang sedang menanam cabai sekitar 1.000 individu di greenhouse riset. Itu pupuk intensif saya gunakan seminggu sekali, penyemprotan seminggu 2 kali. Dan untuk 1.000 individu tersebut gitu kan, itu kos yang dikeluarkan lumayan banyak gitu kan. Kalau tidak memang serangannya cepat sekali cabai itu. Telat nyemprot itu mulai dari kepik, mulai dari kebul dan lain-lain, virus, trips itu berdatangan gitu. Memang perlindungannya luar biasa. Tetapi bagaimana begitu kan? Kita harus mencari teknologi baru yang lebih murah dan berkapasitas tinggi, bervolume tinggi untuk bisa menjembatani
pemeliharaan dari buah cabar. Atau kita juga bisa mencari genotipe-genotipe yang unggul yang memiliki karakter spesifik dengan umur simpan yang panjang. Semua ini bisa kita lihat, kita pelajari, dan kita mulai karakterisasi, mulai dari morfologi, bagaimana fisiologinya, histologi, dan omics gitu. Jadi apa yang dijelaskan dari Bu Retno di sawit gitu kan, itu memang sangat mungkin untuk menjawab pertanyaan ini dari teknologi omicsnya. Jadi bagaimana sih memang histologinya cabai yang umur simpan panjang dengan umur simpan pendek? Kalau yang sudah saya laksanakan, saya menggunakan dua teknologi, dua alat ya, yang ada di fasilitasnya BRIN. Itu saya menggunakan cryosem dengan Aquilos 2 cryofocus ion beam, dan yang satu lagi saya menggunakan tomografi X-ray, ini CT scan begitu. Dan ini tersedia di lab cryosem, cryo-EM. Nah, itu di genomik. Memang tapi lumayan elsanya untuk per sampel begitu kan. Kalau untuk SEM sendiri itu sekitar 1 juta kalau saya nggak salah begitu kan per sampel. Kalau yang X-ray itu 3 juta per sampel. Jadi memang lumayan menguras elsa begitu. Tapi hasilnya lumayan oke. Saya di sini memberikan sebuah sampel bahwa ada beberapa genotipe cabai, yaitu ada Caman, Nenu, Pesona, dan SSP. Kebetulan keempat sampel yang saya gunakan ini adalah koleksi dari IPB. Karena waktu itu memang promotor utama saya bidangnya adalah di cabai. Jadi memang plasma nutfahnya banyak sekali beliau. Nah, di sini sebenarnya saya menyimpan dia secara alami di suhu 26-27 itu selama 22 hari gitu kan. Jadi real time tiap hari itu difoto begitu kan. Tetapi tidak muat saya taruh di sini gitu kan. Padahal di hari ke-9 pun begitu kan, ini sudah tampak bahwa memang SSP lebih tampilannya lebih oke gitu kan untuk disimpan. Bahkan di hari ketiga saja perubahannya belum nyata begitu kan dibandingkan dengan si Caman begitu kan. Kalau sudah di hari ke-9 yang lain udah bukan layu lagi, sudah kering gitu kan. Di SSP itu belum. Karena itu, SSP merupakan salah satu genotipe yang saya jadikan kontrol dengan umur simpan yang panjang. Kalau di sini hasil penelitian sebelumnya bahwa SSP merupakan panjang dengan umur simpan 16 hari. Nah, hasil SEM dari si SSP dan beberapa genotipe lainnya itu menampakkan bahwa ini setelah 14 hari simpan menggunakan Aquilos, selnya yang lain pada rusak, keriput. Nah, sedangkan si SSP itu dia masih bisa mempertahankan bentuk selnya pada hari ke-14. Saya berpikir, ini kenapa kok dia bisa seperti itu? Kalau penelitian yang sebelumnya memang ada sedikit perubahan metabolisme katanya, seperti itu kata. Tapi saya harus membuktikan apakah memang benar begitu kan? Ada sesuatu hal yang berubah di sini begitu. Nah, SEM yang dilakukan bisa melihat lebih dekat jaringan dan sel yang berubah tadi. Ini bisa digunakan, kita juga bisa preparasi di mana preparasi langsung di lab cryo-EM, atau kita juga minta bantuan. Tetapi untuk teknis apa namanya pembacaan hasil itu kita tidak bisa, gitu kan? Operator alat yang harus mengerjakan tersebut. Tetapi kalau preparasi bisa kita lakukan. Nah, ini yang tomografi. SSP tadi adalah tahan, sedangkan Pesona itu tidak tahan. Di sini, kenapa saya menambahkan tomografi di X-ray
di cabai begitu kan. Awalnya saya melakukan itu di SEM untuk permukaan karena saya curiga begitu kan. Karena secara morfologi kedua genotipe ini tidak berbeda. Mereka memiliki panjang yang mirip, memiliki tingkat mengkilap yang sama begitu kan. Tetapi daya simpannya jauh. Saya curiga di permukaannya. Untuk itu saya melakukan SEM di permukaan, tetapi ternyata tidak tertampak perbedaan tersebut. Karena itu saya melakukan micro CT scan. Nah, di sini sebenarnya ada uji lanjutnya, yaitu setelah dapat ini kita harus melakukan satu tahapan lagi gitu kan, penghitungan area berpori dan sebagainya begitu. Cuman saya harus berkonsultasi lebih lagi ini kepada orang yang lebih paham begitu. Nah, kebetulan di kemarin saya tanya di teman-teman Krayo itu belum ke situ begitu kan. Nah, jadi saya tampilkan dulu apa adanya, seperti ini hasilnya. Nah, untuk ini kalau teman-teman ingin mencoba micro CT scan itu apa namanya, sampel bisa diberikan langsung gitu kan ke tim gitu di tim Elsa. Nah, itu apa ya? Tidak perlu preparasi khusus. Dan ini lebih mudah. Kenapa? Karena memang X-ray langsung seperti kita di rongsen lah begitu. Jadi dia akan sebenarnya ada videonya begitu kan. Dia akan berputar 360 derajat begitu kan, atas bawah depan belakang begitu. Jadi kelihatan sekali gitu kan di mana perbedaannya. Tetapi untuk tayangan dan tampilan itu video terlalu tinggi dan ini resolusinya sangat tinggi gitu kan. Jadi hasil yang dikeluarkan itu kemarin saya menggunakan 6 sampel untuk mikro ini, itu saya memperoleh data sekitar 270 giga. Jadi memang luar biasa besar. Nah, itulah. Nah, ini perbedaannya apa dari sini begitu. Jadi saya curiga, tetapi kecurigaan ini perlu saya tindak lanjuti, gitu kan. Pori-pori di permukaan SSP itu berbeda dengan pesona. Pesona ini adalah umur simpan pendek dan ini umur simpannya panjang. Tetapi, gitu kan, ternyata secara morfologi pelekatan di bawah pelekatan terhadap buah itu SSP itu lebih besar, lebih landai, lebih lebar dibandingkan dengan pesona. Nah, inilah menjadi dasar dari saya untuk melanjutkan ke metabolomiknya salah satunya. Jadi bagaimana dia perubahan biokimianya? Saya coba melakukan analisis kandungan kimianya dari lignin, selulosa, dan hemiselulosa dari dinding sel buah tersebut. Ternyata dari pesona dan SSP itu ada perubahan dan perbedaan yang sangat besar adalah di lignin. Karena di pesona itu ligninnya lebih tinggi dibandingkan dengan si SSP, terutama setelah dia disimpan. Nah, lalu saya juga melaksanakan profiling metabolomik dengan GCMS. Dari situ saya memperoleh 17 senyawa yang berhubungan dengan cabai tersebut dan terdeteksi 9,12 okta dekanoik acid itu konsentrasinya sangat tinggi. Nah, konsentrasi tinggi ini lebih tinggi di buah yang umur simpannya panjang dibandingkan yang pendek. Dan ini berpengaruh juga terpengaruhi oleh lingkungan simpan. Semakin lama disimpan, kandungan ini semakin menyusut. Tetapi
penyusutannya itu antara keduanya itu mirip. Jadi setelah 14 hari susutnya SSP itu lebih rendah sebenarnya gitu kan, lebih rendah dibandingkan dengan si Pesona yang umur simpannya pendek. Dan distribusi kelimpahan metabolitnya dari analisis komponen utama yang merah itu adalah apa namanya, Pesona yang buahnya segar. Buah setelah disimpan, maaf. Sedangkan yang biru itu SSP yang setelah disimpan. Ternyata SSP yang telah disimpan, kelimpahan metabolitnya mirip dengan SSP segar dan Pesona yang segar, satu kelompok dia. Tetapi untuk Pesona yang disimpan itu jauh dari mereka bertiga. Setelah itu dilihat bahwa memang untuk apa namanya, SSP itu kelimpahan metabolitnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan si Pesona dengan umur simpan yang pendek. Kalau di itu asam oktadekanoidnya yang tinggi, sedangkan di mana, di Pesona itu pentadekanoidnya yang tinggi gitu. Nah, jadi apa yang terjadi? Jadi lingkungan simpan itu amat sangat mempengaruhi terhadap kualitas dari si material yang disimpan. Suhu, terutama suhu dan kelembapan. Semakin tinggi suhu, semakin lembab dan dia akan mengakibatkan kehilangan air. Air hilang, bagaimana air hilang? Air hilang dengan dua mekanisme, yaitu dengan transpirasi, air langsung keluar dari dalam buah, dan yang kedua adalah dengan respirasi. Karena buah ya cabai yang segar ini tetap melakukan respirasi sepanjang dia disimpan. Akibatnya apa? Morfologinya, selulernya berubah, fisiologi dan biokimianya juga terdampak. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ambar atas presentasinya tentang pendekatan omics ya yang dilakukan sehubungan dengan kajian tadi daya simpan pada beberapa genotipe cabai. Kita melanjutkan dengan sesi diskusi. Bu Dia, apakah Bu Retno, apakah masih ada di forum? Masih, Pak. Baik, terima kasih banyak Bu. Ini kita mungkin langsung saja eh, ke diskusi. Ada yang sudah bertanya di chat box untuk Bu Retno. Saya lihat pertanyaannya mungkin terkait tentang desain eksperimennya mungkin ya, kemudian material yang digunakan untuk elusidasi atau kajian tentang nutrient use efficiency. Di sini ada dari Pak Nurfianto, ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana validasi NUE yang dihasilkan jika media tanam adalah tanah di mana banyak mikroba yang berguna? Pelarut fosfat, fiksasi N, dan sebagainya. Sistem perakaran selama pertumbuhan serta jenis tanah yang digunakan yang mempengaruhi serapan unsur hara. Mungkin kita satu persatu diskusikan. Silakan Bu Retno. Terima kasih, Pak. Ini pertanyaannya cukup lumayan menguras batin ya, Pak. Yang pertama, validasi NUE. Jadi memang karena apa ya, kelapa sawit itu kan bibitnya lumayan besar ya. Jadi dalam hal ini kami menggunakan sekitar 10.000 bibit yang kami pelihara sampai dia berumur 10 tahun. Maka memang sangat mungkin untuk adanya bias-bias yang seperti ini. Namun begitupun kita mencoba
seminimal mungkin terjadinya bias. Jadi tanah yang kita gunakan itu adalah pasir. Jadi 100% kita gunakannya itu pasir. Dengan harapan interaksi dengan unsur-unsur hara yang lain dan agen biologi yang lain itu seminimal mungkin. Nah, pasir ini sebelum kita gunakan itu kita jemur dan kita bolak-balik. Jadi asumsinya semua polybag yang kita gunakan mendapatkan unsur hara yang seragam. Nah, sebelum kita lakukan penanaman, ini kita lakukan analisis hara terlebih dahulu. Jadi, hasil analisis hara awal itu memang mengindikasikan media tanam yang kita gunakan mengandung hara yang sangat kecil, ada kalium tapi hanya 0,003 ppm gitu. Dan ini juga apa ya? Kita tidak melakukan sterilisasi memang, tapi salah satu-satunya yang kita upayakan untuk membuatnya steril itu adalah dengan cara menjemurnya. Harapannya sih di sana tidak ada mikroba yang signifikan dan kalaupun ada, maka semuanya itu mendapat perlakuan yang seragam. Adapun perlakuan pemupukan yang kita lakukan itu menggunakan metode omission trial, yaitu sebenarnya dia tidak benar-benar diberikan pupuk nol, tapi hanya pupuk yang diberi perlakuan lah yang nol. Jadi misalnya nih, kalium. Kaliumnya itu kan ada dosis yang 0, 50%, 75%, dan 100% gitu ya. Tapi sebenarnya tanaman tersebut mendapatkan dosis pupuk nitrogen, fosfat yang standar. Jadi hanya kaliumnya saja yang diberi perlakuan. Ini juga salah satu cara untuk mengurangi bias, Pak. Jadi memang kalau untuk benar-benar tanpa bias itu agak sulit, tapi yang bisa kita upayakan adalah semua perlakuan lain adalah seragam kecuali perlakuan yang kita kehendaki. Ini yang bisa kami lakukan. Dan adapun konsorsium mikroba yang kemudian kita peroleh dari hasil penelitian itu adalah konsorsium mikroba yang terbentuk setelah perlakuan. Karena tadi kan medianya dari awal sama ya, Pak. Dan medianya juga adalah media pasir. Nah, ternyata konsorsium mikroba yang terbentuk setelah perlakuan itu berbeda-beda dari setiap perlakuan dan genotipe tanaman. Dari sinilah kita melihat bahwa ternyata pada genotipe yang terindikasi efisien, ini konsorsium mikrobanya itu menyerupai konsorsium mikroba pada tanaman yang diberi perlakuan optimal. Nah, inilah dasar kita melihat bahwa, oh ada hubungannya gitu. Ternyata mikrobanya mirip. Apa yang membuat mereka mirip? Apakah tanaman ini menghasilkan suatu eksudat yang disukai oleh mikroba sehingga mikroba ini muncul atau berkembang dengan baik di sana? Atau sebaliknya, apakah mikroba ini menghasilkan sesuatu yang membuat tanaman ini menyerap hara lebih baik? Nah, ini kan juga hal-hal yang menarik ya. Yang ini bisa kita dekati dengan pendekatan metabolomik. Jadi, setelah tadi kita melakukan pendekatan metagenomik, kita melakukan pendekatan metabolomik. Begitu, Pak. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan Bapak. Gimana, Iya. Pak? Baik, ya saya rasa juga mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Nurfianto. Mungkin kalau ada feedback silakan ya raise hand atau mungkin ada chat box berikutnya respons dari yang tadi. Yang poin kedua mungkin dari pertanyaan Pak Nurfianto ini terkait mungkin analisis fisiologi ya. Mungkin terkait parameter fisiologi yang relevan tentang nutrient use efficiency. Mungkin Bu Retno bisa memberi pandangan mungkin limitasi parameter yang dikaji selama ini, kemudian adakah parameter fisiologi yang lebih efektif untuk
bilang, oh iya tanaman ini punya efisiensi yang tinggi atau yang rendah. Mungkin bisa di-share Bu tentang parameter-parameter fisiologi yang ada kaitannya dengan NUE tadi. Baik, terima kasih Pak. Jadi sebenarnya kita juga melakukan pengamatan-pengamatan parameter lain ya. Jadi kita juga melakukan pengamatan jumlah stomata, klorofil, seperti itu. Hanya saja tidak semuanya kami sampaikan karena memang beberapa parameter itu agak juga satu lagi ada histologi. Karena memang mencari hubungannya ini perlu tambahan pengamatan lagi gitu. Jadi misalnya jumlah klorofil dan ukuran stomata gitu ya. Nah, jadi kan ketika tanaman itu mengalami cekaman, dalam hal ini defisiensi hara itu menimbulkan cekaman bagi tanaman ya. Ketika terjadi defisiensi hara itu kan tanaman menghasilkan satu sinyal bahwa sedang terjadi masalah dengan tanaman. Nah, sinyal ini direspon dengan terbentuknya abah atau etilen seperti itu, dan kemudian tanaman itu membangun sistem untuk pertahanan, yang mana ujungnya itu adalah ekspresi gen. Nah, sebenarnya di antara ini itu ada parameter-parameter yang bisa kita amati, misalnya tingkat kerusakan yang diakibatkan oleh ROS, atau bahkan ROS-nya sendiri itu bisa kita amati, kerusakan selulernya itu bisa kita amati, dan ROS-nya itu sendiri dia menginduksi beberapa hormon untuk sistem pertahanan. Jadi hormon-hormonnya itu pun sebenarnya bisa kita amati. Hanya saja memang ini memerlukan selain biaya yang banyak dan juga ketelitian yang tinggi dan tenaga kerja yang banyak. Dalam artian karena kami terbatas pada jumlah orang yang bisa menangani, maka ada beberapa parameter yang terpaksa tidak kami lakukan. Jadi misalnya eksudat akar. Sebenarnya seharusnya kami melakukan pengamatan eksudat akar. Atau struktur akar pada awalnya itu masuk dalam parameter yang harusnya kami amati. Hanya saja ternyata sulit karena kelapa sawit itu kan tanamannya besar ya. Jadi ketika dia di umur 10 bulan kita lakukan destruksi karena kan kita perlu melakukan analisis hara. Jadi itu kita destruksi tanamannya, kemudian kita hitung biomasanya. Ketika didestruksi ternyata akarnya sudah panjang sekali dan banyak sekali, sehingga walaupun kami lakukan pengamatan, dikhawatirkan pengamatan yang kami lakukan itu tidak proper sehingga datanya tidak kami gunakan. Jadi kalau ditanya apakah ada parameter-parameter fisiologi lain, itu banyak yang sebaiknya memang kita lakukan. Termasuk itu tadi ROS, fitohormon yang muncul, termasuk eksudat-eksudat yang dihasilkan tanaman, itu ada baiknya memang kalau menurut kami idealnya itu dilakukan. Tapi dalam hal ini kami melakukan beberapa di antaranya, tapi belum bisa kami tampilkan semua karena dikhawatirkan datanya justru tidak layak diakibatkan kesulitan penanganannya. Jadi idealnya kan tadinya kami mau menghitung misalnya jumlah rambut akar, ternyata akarnya banyak sekali dan panjang. Mungkin kalau ke depan itu bisa kita rencanakan dengan lebih baik, mungkin kita bisa duduk bareng teman-teman dari BRIN, teman-teman dari PPKS gitu. Ayo kita bareng-bareng, mana tahu teman-teman BRIN punya metode nih gimana menghitung buluh akar yang banyak ini menjadi lebih efisien. Nah, mungkin ini akan sangat membantu. Sebenarnya sih kalau dibilang penelitian yang komprehensif itu belum ada atau belum banyak, mungkin tidak benar-benar seperti itu ya Pak.
Mungkin penelitian yang komprehensif itu sudah dilakukan orang-orang, hanya saja publikasinya dipisah-pisah karena terlalu kompleks kalau ditampilkan dalam satu publikasi. Bisa jadi seperti itu, Pak. Mungkin ini bisa menjawab, Pak. Iya, terima kasih banyak Bu. Iya memang benar sekali ya, saya rasa em, pendekatan omics yang ada sekarang ini itu, terutama misalnya genomik, metabolomik, dan lain-lain, itu perlu disokong dengan high throughput phenotyping juga, yang memang em, efektif menyasar ke sifat yang ingin kita target, tetapi juga dia mudah dilakukan dan bisa sekalian ya. Itu mungkin tantangan ke depan untuk integrasi semua teknologi omics yang tentu temanya high throughput ya. Mungkin sebelum kita eh, ke pertanyaan ketiga dan keempat, karena dari Pak siapa namanya Pak Nurfianto agak banyak ya, kita ke Bu Ambar dulu ya. Pertanyaan yang sama juga dari Pak Nurfianto ini, tapi untuk Bu Ambar. Iya. Em, Bagaimana pektin yang ada pada berbagai genotipe cabai yang diteliti mengingat variabel ini yang sangat mempengaruhi umur simpan buah. Kemudian banyak penelitian rekayasa genetik hortikultura menyasar pada gen yang meregulasi etilen. Apakah agar umur simpan panjang? Apakah Ibu juga menemukan fenomena yang sama pada penelitian Ibu? Mungkin dua itu dulu, Mbak Ambar, silakan. Terima kasih Pak Nur atas pertanyaan Mas. Makasih Mas Mudar. Pektin. Pektin memang penting Pak. Kenapa? Mungkin kalau misalnya eh, kita mengingat kembali bahwa pektin itu merupakan salah satu bagian dari dinding sel. Kalau kita melihat ilustrasinya gitu kan, pektin itu seperti benang yang menjahit dari bagian-bagian komponen-komponen dari dinding sel. Cuman pada waktu secara teori dengan umur yang simpan yang panjang terduga adalah kerusakan pektin atau terputusnya benang-benang tersebut begitu kan. Saya sudah menguji pektin ini begitu kan. Dan memang dari hasil uji yang ini saya mungkin kesalahan ada di saya atau bagaimana begitu kan. Ini tidak nyata gitu kan di saya begitu. Nah, lalu uh, hubungannya dengan itu juga memang sudah banyak dikatakan bahwa di mana namanya yang berpengaruh di cabai adalah enzim poligalacturunose. Nah, memang dinyatakan di sini memang enzim tersebut memiliki hubungan yang erat begitu kan. Tetapi setelah saya mencari lebih jauh literatur yang ada begitu kan, fenomena ini menjawab sebagian kecil dari apa namanya perubahan yang terjadi di cabai tersebut begitu kan. Kalau hasil dari apa namanya omics yang sudah dilakukan itu sudah terdeteksi begitu kan di gen S ya S10 di kromosom di S10. Nah, itu sudah ada sampai di situ begitu. Tapi saya tidak melakukan sampai situ untuk studi saya begitu kan karena pertama saya berpikir tentang waktu studi dengan beasiswa bayi riset yang hanya 6 bulan dan itu hanya untuk UKT saja kan begitu. Nah, jadi pertama itu gitu kan. Kedua, apakah ini mungkin dengan rekayasa genetika? Ya mungkin saja. Menggunakan CRISPR dan yang lain-lain mungkin saja. Kenapa teknologi pemuliaan konvensional sulit didapat? Saya rasa bukan sulit begitu kan, tetapi karena faktornya banyak begitu. Saya melakukan kegiatan ini begitu apa namanya? Di dalam riset saya itu saya juga bukan meng-create ya. Kalau saya meng-create terlalu ini. Jadi studi tentang karena di program studi saya adalah pemuliaan dan bioteknologi tanaman dengan promotor saya yang memang ahli di mana namanya menguasai dan mumpuni di analisa dan studi genetik itu saya
melakukan persilangan di alel, full di alel, terhadap genotipe-genotipe yang tahan simpan dan tidak tahan simpan. Itu sudah saya lakukan dan masih berjalan sampai saat ini, begitu kan? Masih saya analisa, begitu. Nah, ini belum selesai. Jadi saya belum tahu, begitu kan, oksigen di cabai yang saya gunakan, begitu kan, oksigen seperti apa yang terjadi itu belum bisa saya jawab. Itu mungkin ini baru selesai bisa saya jawab sekitar awal tahun ya, karena masih pertanamannya masih berjalan. Awalnya itu akan masuk ke dalam studi akhir saya begitu. Cuman karena kemarin memang sudah apa namanya sampai dengan metabolik pun datanya ternyata sudah cukup banyak begitu kan. Jadi kata Bapak cukup di situ gitu kan, dan itu dilaksanakan di luar dari disertasi begitu. Nah, lalu tadi apa namanya pertanyaannya, mengapa banyak rekayasa genetika menyasar pada gen Molecular? Apakah ibu juga? Nah, itu. Jadi saya tidak sampai ke apa namanya melihat bagaimana regulasinya begitu kan di ini, karena saya tidak memasukkan molekuler di dalam penelitian ini. Saya hanya memasukkan metabolomik, histologi, dan tadinya saya memasukkan transkriptom, tetapi eh, sampelnya baru akan dikirim tahun depan. Jadi itu tidak bisa menjawab pertanyaan Bapak juga begitu kan untuk di sampel saya gitu kan. Dan makanya tadi yang pemuliaan konvensional dan molekuler, apakah sudah memperoleh genotipe yang unggul? Sebenarnya kalau yang saya peroleh adalah eh, umur simpan yang panjang itu justru ada. Saya menggunakan kemarin itu adalah 4 spesies, mulai dari Bakatum, Chinensis, apa namanya, Prustesen, dan Annum. Nah, yang saya temukan adalah yang paling panjang disimpan itu adalah Chinensis. Tetapi kalau kita menggunakan pemuliaan konvensional, melakukan misalnya dari anak dengan persilangan atau dengan mutasi gitu, karena itu persilangan dia dilakukan kalau di tanaman budidaya kita itu yang paling banyak adalah Annum dan Prustesen, walaupun memang Chinensis mulai ada beberapa, bahkan Chinensis seperti Katokon itu adalah buah lokal kita gitu kan di Sulawesi begitu. Tetapi pemuliaan secara konvensional itu harus apa namanya persilangan antar spesies yang mungkin saja akan terjadi begitu kan, tetapi tingkat keberhasilannya lebih rendah. Nah, karena itu kemarin saya berfokus kepada Annum untuk satu spesies saja untuk studi genetiknya. Nah, tapi apakah mungkin memperoleh umur simpan panjang dengan konvensional? Saya rasa itu mungkin. Cuman butuh kesabaran, butuh waktu, dan kalau dana saya kira dengan rekayasa genetika juga sama banyaknya begitu kan. Saya tidak mengecilkan bahwa pemulihan konvensional cabai itu dananya lebih rendah dibandingkan rekayasa genetika. Saya rasa tidak begitu. Lalu apa ini? Ya, memang harus dengan rekayasa genetika. Dua jalan ini, genetika maupun rekayasa genetika dan apa namanya konvensional begitu. Nah, hasilnya pun sudah banyak, mulai dari kentang kita sudah ada begitu kan, tebu kita ada, jagung juga ada begitu, padi juga sebenarnya ada begitu. Nah, walaupun regulasi untuk pelepasan itu masih lumayan sulit, apalagi ini tanamannya termasuk tanaman-tanaman yang apa ya diperhatikan lebih lah oleh masyarakat dan pemerintah. Begitu Pak.
Jadi kenapa pektin kemarin hasilnya seperti itu gitu kan? Kenapa dia sangat penting begitu kan? Dan saya sudah melihat itu begitu. Tetapi saya tidak puas dengan hasil itu gitu. Makanya kemarin saya konsultasikan kembali begitu kan? Oh ya ini nanti kita akan uji ulang begitu. Kenapa kok dia tidak berbeda gitu kan di sampel-sampel itu begitu kan? Bahkan ada yang aneh menurut saya begitu karena kemarin saya tidak melakukan gitu kan dan ini saya coba untuk melakukan sendiri di lab sekarang begitu. Begitu Pak Mudar. Ya, terima kasih Bu Ambar. Mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaan Pak Nurfianto tadi. Bapak Ibu, di eh, Botani Talk ini kita juga buka jika Bapak Ibu ingin berdiskusi langsung. Silakan raise hand jika ada yang ingin didiskusikan. Sambil menunggu, kita masih punya waktu sampai 10.30 ya. Ada satu pertanyaan untuk Bu Ambar dan juga Bu Retno. Ini dari Prof. Nuril Hidayati. Beliau menanyakan tentang aplikasi pendekatan omics ini ya untuk mengkaji mekanisme apa hiperakumulasi ya Bu. Mungkin Bu Retno atau Bu Ambar familiar tentang beberapa jenis tumbuhan yang punya kemampuan hiperakumulasi nutrien tertentu, biasanya logam, unsur logam dari substrat ini yang kita kenal sebagai tanaman-tanaman hiperakumulator. Beberapa sangat menarik misalnya yang nikel karena nikel ini kan logam berharga ya, logam mulia. Jadi dia ada pendekatan belakangan yang kita sebut sebagai phytomining dengan menggunakan tumbuhan dan beberapa jenis spesies itu punya kemampuan akumulasi yang tinggi. Contohnya ini Bu Nuril menjelaskan ada Pycnandra acuminata. Mungkin bisa di-share kira-kira peta jalan yang bisa kita tempuh untuk kajian ini. Silakan Bu Retno. Terima kasih Pak. Ini pertanyaannya luar biasa Bapak. Saya belum punya pengalaman untuk fitoremediasi ini, phytomining atau apa. Hanya saja yang terpikirkan oleh saya itu kalau ditanya peta jalan, mungkin ini tergantung sumber daya yang kita punya tentunya ya. Sumber daya itu tidak selalu dalam artian biaya ya. Kalau di kami karena lab saya itu ada di tempat pedalaman, sumber daya dalam artian itu akses ke pusat kota atau transportasi atau apa gitu. Nah, saya pernah punya pengalaman kesulitan dalam mengakses untuk RNA. Jadi begini, kalau cerita peta jalan, pada saat itu kami punya penelitian untuk akumulasi aluminium di kelapa sawit. Nah, kita ingin mengetahui bibit yang lebih toleran terhadap cekaman aluminium. Nah, kita mulai dari mana gitu ya? Jadi, apakah kita akan memulai dari membidik gen-gen tertentu yang memang berkaitan dengan pengumpulan aluminium di tanaman. Nah, kalau kita mau membidik gen-gen tersebut, itu gennya sangat banyak, tapi secara teknis itu lebih masuk akal untuk kami kerjakan karena kami berada di lokasi yang sangat jauh. Di sisi lain ada pendekatan yang ditawarkan yang kelihatannya itu lebih efisien, yaitu dengan pendekatan RNA sequencing. Jadi kita beri perlakuan differential genes expression. Kita kasih perlakuan yang dengan aluminium tinggi dan yang tanpa perlakuan aluminium tinggi. Kita lihat gen-gen apa yang terekspresi di sana. Nah, dengan mengetahui gen yang terekspresi secara berbeda ini, kita bisa menyasar gen dengan lebih spesifik. Yang kita gunakan gen itu saja, kan gitu. Hanya saja karena lokasi kami jauh, penanganan RNA juga rumit, pada saat itu tidak bisa kami kerjakan. Walaupun secara biaya, sepertinya RNA-seq itu lebih ekonomis dibandingkan kami menarget banyak gen
tapi kami tidak tahu gen mana yang kemungkinan akan efisien, gitu. Jadi kalau ditanya peta jalan, mungkin yang bisa saya sampaikan bisa menggunakan pendekatan tersebut. Jadi apakah kita menarget gen-gen yang spesifik atau kita menggunakan differential genes expression. Tapi secara teknis saya sendiri belum pernah mengerjakan untuk yang hyperaccumulation gen ini. Jadi mohon maaf kalau mungkin jawaban saya tidak menjawab pertanyaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Muhdar. Terima kasih. Iya, iya, terima kasih Bu. Dari Mbak Ambar ada diskusi Mbak Ambar untuk pertanyaan dari Bu Nuril. Iya, terima kasih Bu Nuril. Ini banget ya, karena memang saya juga apa ya, belum pernah ya melaksanakan langsung untuk yang di hyper akumulasi gitu kan. Tetapi memang kalau yang tadi Ibu apa contohkan salah satunya itu Pikandra ya, Acuminata itu dia memang tanamannya kan tahunan ya, tetapi dia akumulatornya sangat baik untuk nikel. Nah, memang kalau misalnya kita berpikir secara ekonomis begitu kan, bisa tidak nih gitu kan yang karakter akumulator nikel ini dipindahkan ke tanaman musiman begitu kan. Nah, karena apa gitu kan? Karena memang tanaman yang apa namanya? Apa sih namanya? Tanaman yang musiman kita bisa lebih panen lebih cepat begitu kan. Secara teoritis sih memang kalau misalnya kita mau menggunakan dengan rekayasa genotika gitu kan, dengan CRISPR begitu kan, itu bisa saja begitu kan. Tetapi eh, riset kalau melihat kalau kita mau ke situ ya riset omics yang perlu kita lakukan menurut saya ya, karena saya memang belum melakukan itu ya, mulai dari genomik begitu kan, dari bagaimana dengan genomnya dulu, mungkin kita harus melakukan WGS dulu begitu kan, lalu kita kira-kira menyasar ke gen-gen yang mana, apakah yang gen apa transporter logam atau yang apa kelator logamnya begitu kan, atau juga gen detoksifikasinya begitu. Nah, ke situ gitu dulu, baru mungkin kita juga bisa lanjutkan ke penggunaan transkriptom gitu. Jadi kayak seperti ini multiomics banget bisa digunakan semua gitu kan. Mulai dari seperti kata Bu Retno tadi gitu kan RNA-seq. Lalu kita juga bisa melihat mengidentifikasi begitu kan gen-gen apa yang ter-up atau yang ter down regulated gitu kan. Nah, eh, setelah itu kalau misalnya kalau kata di Bu Retno sampai dengan RNA-seq kalau kita sudah dapatkan kita bisa belajar lagi gitu mempelajari apa yang terjadi di setelahnya begitu. Kalau kalau urutannya itu kan apa ya? Genomik, transkriptom, kita juga bisa ke preoteomik gitu kan. Kita juga bisa pakai dengan metabolomiknya gitu. Kita bisa ngelihat fokus-fokus ke bagaimana membrannya, bagaimana pengikat protein tertentu yang mungkin mengikat logam-logam tersebut begitu kan. Dan cari senyawa-senyawa yang penting di situ begitu kan, senyawa organik atau yang lainnya begitu kan. Nah, itu sangat mungkin sekali begitu kan. Jadi kita harus belajar semuanya itu. Saya kira ini bisa sesuatu hal topik yang sangat besar, royokan gitu kegiatannya. Itu mungkin terjadi kalau menurut saya itu kita pelajari dan potensial sekali gitu kan. Kalau misalnya apa namanya pembangunan multiomics untuk tanaman ini gitu kan. Dan ini apa ya isu yang menarik dan mungkin belum banyak disentuh begitu. Tetapi eh, apa ya kita juga mesti mempelajari awal begitu kan bagaimana gitu kan translokasi atau akumulasinya gitu kan di nikel tersebut. Artinya apa? Mungkin bukan hanya omicsnya yang harus kita pelajari, terlebih lagi bagaimana fisiologinya eh, kok bisa dia terakumulasi begitu. Ini juga bukan bidang yang lumayan bukan bidang yang ringan juga begitu kan untuk itu begitu. Kalau memindahkan gennya ya jelas begitu kan besar gitu kan. Tapi pembelajaran tentang fisiologinya
secara dalam di tanaman ini yang tahunan ini gitu kan. Itu juga sesuatu hal yang banyak yang harus digali kembali. Tapi itu menurut menurut saya ya, karena saya belum belum melaksanakan itu gitu kan. Jadi hanya pemikiran saya saja. Gimana? Mohon maaf Bu Nuril. Demikian Mas Budar. Terima kasih. Ya, ya, makasih banyak Mbak Ambar, Bu Retno atas diskusi tentang itu tadi ya, ide hiperakumulator dan bagaimana kita menuju ke membentuk tanaman yang sifatnya tidak tahunan, tapi mungkin punya potensi yang sama, hiperakumulasi yang sama seperti tanaman tanaman tadi yang Pycnandra acuminata yang punya daya absorpsi yang tinggi terhadap nikel. Mohon maaf tadi saya keliru. Kita masih punya waktu sampai 10.45, jadi silakan Bapak Ibu yang punya pertanyaan ataupun hal yang ingin didiskusikan silakan. Di chat masih ada lagi-lagi Pak Nurfianto masih ada pertanyaan ini buat Bu Retno. Apakah mungkin sebaiknya penelitian menggunakan hidroponik atau soilless untuk kelapa sawit? Mungkin ini terkait tadi ya penelitian nutrient use efisiensi. Idealnya bagaimana Bu? Silakan Bu Retno. Baik, terima kasih Pak. Jadi memang idealnya memang pakai soilless hidroponik itu ya Pak, Ibu. Jadi tapi ini tergantung kita mau ke arah mana. Soil ini sudah pernah dilakukan oleh teman-teman Sinarmas untuk efisiensi fosfat. Jadi mereka juga menggunakan sistem hidroponik. Nah, kenapa kami tidak memilih melakukan sistem hidroponik? Kami beranggapan kalau misalnya kami melakukan sistem hidroponik, pertama kami harus menghandle bibit sebanyak 10.000 bibit gitu ya. 1.000 bibit. Nah, kami tidak punya space yang cukup untuk membuat hidroponik untuk sedemikian banyak, dan pada saat itu kami memang merencanakan untuk tanaman ini ditanam ke lapangan, sehingga kami harus menunggu sampai tanaman berusia sampai setidaknya 1 tahun atau 1,5 tahun atau bahkan 2 tahun sebelum dipindahkan ke lapangan. Nah, kami membayangkan ini kan secara teknis akan sangat sulit dihandle kalau bibitnya itu besar dan banyak sampai 1.000-an bibit gitu. Tapi memang yang terbaik itu kita melakukannya secara soilless kalau kita mau memahami mekanismenya. Jadi kan memang pertama-tama kita ingin memahami mekanisme penyerapan hara, distribusi hara, sekuestrasi hara itu seperti apa gitu ya. Termasuk gen-gen yang terlibat dalam baik penyerapan maupun distribusinya. Dengan kita menggunakan sistem hidroponik, kita memperkecil pengaruh-pengaruh luar. Nah, idealnya memang itu yang harus dilakukan, Ibu. Jadi, apakah itu bisa dilakukan? Bisa. Itu sudah dibuktikan oleh teman-teman dari Sinarmas. Mereka melakukannya. Hanya saja kalau untuk tujuan kemudian bibit dari percobaan ini harus dilanjutkan ke lapangan, ini mungkin perlu support yang lebih besar lagi, dalam artian space-nya cukup dan penanganannya harus ekstra. Karena kan kalau soilless itu artinya kan kita menggunakan banyak pot-pot yang bisa menampung bibit sampai berumur setidaknya 1 tahun misalnya. Nah, kemudian setelah nanti selesai percobaan untuk ditanam ke lapangan, tentu akan ada proses aklimatisasi ya, mempersiapkan bibit yang selama ini diberi perlakuan, kan kalau dia soilless artinya haranya tercukupi secara optimal, intervensi pengaruh luar itu kecil, dan kemungkinan untuk serangan patogen juga terkendali gitu ya. Ketika nanti ditanam ke lapangan, situasinya akan berbeda, di mana bibit-bibit ini harus menghadapi kehidupan yang lebih nyata. Nah,
perlu ada proses aklimatisasi dari sistem soilless ke sistem dengan tanah. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan. Kalau kami melihatnya seperti itu, Bu. Jadi apakah itu bisa dilakukan? Itu bisa. Apakah itu baik dilakukan? Itu memang yang sebaiknya dilakukan. Karena memang dengan begitu kita bisa memahami mekanisme kerjanya dengan lebih baik, termasuk memperkecil intervensi pengaruh lingkungan. Jadi itu yang bisa saya jawab, Pak Mudar. Saya kembalikan. Iya, terima kasih Bu atas responsnya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya tadi banyak pertanyaan dari Pak Nurfianto. Kita masih punya sekitar 5-6 menit. Bapak Ibu silakan yang di dalam Zoom silakan apabila ada yang ingin berdiskusi langsung silakan raise hand. Sambil menunggu saya ada satu pertanyaan mungkin ya Bu, untuk Bu Retno. Em, Kegiatan kajiannya kan menggunakan tanaman yang mungkin bisa dibilang bibit muda ya Bu ya, yang em, apa namanya istilahnya dia masih fase vegetatif. Itu eh, kalau menurut pandangan Ibu apakah ini bisa ditranslasikan nanti ketika tanaman real gitu berproduksi atau apa namanya jadi tanaman yang eh, ya intinya berproduksi lah ya menghasilkan hasil yang diinginkan yaitu buahnya tadi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, untuk pertanyaannya. Jadi memang benar ya, Pak. Konsep efisiensi itu sebenarnya harus berkaitan dengan produksi. Jadi kalau dalam konsep efisiensi yang disampaikan kami menggunakan pendekatan yang dilakukan teman-teman di agronomi, itu harusnya produksi itu memang hasil yang dipanen. Jadi dalam hal ini kalau kelapa sawit hasil yang dipanen itu adalah buah gitu ya. Nah, tapi karena kita kan memulainya itu dari biji ya. Biji itu kita kecambahkan sampai kemudian menjadi bibit gitu. Jadi produksi dalam hal ini kita konversi menjadi biomasa. Apakah ini sama dengan tandan buah segar misalnya? Tentunya tidak sama, Pak. Karena ada perubahan mekanisme penyerapan dan distribusi hara ketika fase vegetatif dengan fase generatif. Jadi misalnya di beberapa penelitian itu walaupun pada setiap tanaman itu berbeda-beda ya, tapi ketika fase di bibit misalnya itu pada tanaman tomat akumulasi kalium itu lebih banyak di akar. Nah, ketika menjelang fase generatifnya, akumulasinya itu berpindah ke batang. Tapi ketika tanaman itu sudah mulai menghasilkan buah yang matang, ternyata akumulasinya itu berpindah di pangkal buah dan buah gitu. Artinya ketika kita menghitung efisiensi kalium berdasarkan sekuestrasi haranya ini dinamis ternyata ketika tanaman itu muda, masih bibit atau tanaman belum menghasilkan tapi sudah di lapangan, ini bisa saja akan terjadi perubahan. Nah, itu kenapa kita melakukan analisis hara itu di fase ketika tanaman berumur 7 bulan dan kemudian kita lakukan lagi ketika tanaman berumur 10 bulan. Nah, ternyata hasilnya itu mendekati. Jadi kalau ketika tanaman umur 7 sampai 8 bulan itu misalnya yang terindikasi itu adalah progeni nomor bukan persilangan itu progeni dari persilangan 4 dan 6. Itu yang rankingnya 4 dan 6. Nah, kemudian ketika 10 bulan itu rankingnya 4 dan 6 lagi, tapi dengan nilai yang tidak signifikan gitu. Artinya polanya itu masih mirip, walaupun nilainya berubah. Ada kemungkinan nanti berubah lagi ketika tanaman sudah di lapangan. Tapi karena ini tanaman tahunan, maka kita akan mengikuti perkembangannya, Pak.
gimana nanti ketika tanaman itu mencapai usia berbuah, apakah ini masih sama atau tidak? Bisa jadi sama, bisa jadi juga tidak. Kami juga belum tahu, Pak. Ini bisa ditranslasikan atau tidak, tapi dugaan kami ini bisa karena sekuen sebelumnya itu menunjukkan hasil yang mirip, dan yang kedua, ini berkaitan dengan deposit energi kan ya. Deposit energi itu bisa dibaca dari analisis proksimat. Jadi seberapa banyak deposit gula yang ditemukan di batang, akar, dan daun tanaman. Kira-kira seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih banyak Bu. Sangat mau memberi kita ini ya gambaran bagaimana Bu Retno dan tim mengerjakan riset terkait tema tadi nutrient use efisiensi di kelapa sawit. Mungkin kita cukupkan sampai di sini ya diskusinya karena waktu juga sudah eh, tiba. Eh, Terima kasih banyak Bu Retno. Mohon maaf sebelum Sama, Pak. kita tutup sesi diskusinya, ada permintaan terkait materi presentasi. Apakah berkenan untuk di-share? Nanti saya kirim ke Bu Ambar ya, Pak ya. Iya, baik. Terima kasih Bu Retno. Demikian Bapak Ibu, diskusi kita dengan dua pembicara kita yang luar biasa, Bu Retno Diah Setiawati dan Bu Ambar Yuswi Perdani. Moga-moga teman-teman sekalian, Bapak Ibu di peneliti Pusat Riset Botani Terapan bisa mengambil manfaat dan juga melihat peluang kerjasama mungkin atau ide penelitian yang bisa kita tindak lanjuti setelah acara ini. Terima kasih. Saya tutup sesi diskusi dan presentasi dari pembicara Kasih kita sama-sama, pada Pak. pagi hari ini dan saya serahkan kembali ke Bu MC, Bu Yuli. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bapak Muda Davis yang telah memandu jalannya diskusi yang sangat menarik. Terima kasih juga kami sampaikan kepada narasumber Ibu Retno Diah Setiawati dan Ibu Ambar Yuswi Perdani atas materi yang sangat bermanfaat untuk menambah ilmu dan wawasan bagi kami mengenai teknologi omics dan penerapannya pada tanaman. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh peserta yang telah hadir pada acara Botani Talk Series 25 pada hari ini. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini membawa manfaat untuk kemajuan riset dan kolaborasi ke depannya. Selanjutnya, izin mengingatkan kembali Bapak Ibu apabila belum mengisi presensi, silahkan mengisi link presensi yang ada pada kolom chat. Kemudian acara selanjutnya sebagai apresiasi kami kepada narasumber atas sharing ilmunya, ada penyerahan sertifikat dari Kepala Pusat Riset Botani Terapan yang akan diwakili oleh Ketua Kelompok Riset Interaksi Tumbuhan dan Lingkungan, Ibu Dr. Eva Irdayani. Kepada Ibu Eva Irdayani, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Yuli. Saya sampaikan terima kasih mewakili Kepala Pusat Riset Botani Terapan dan juga teman-teman di Pusat Riset kepada Ibu Retno Diah Setiawati, MSc, atas sharing ilmunya ya yang sangat inspiratif. Semoga ini menjadi awal yang baik. Mungkin ke depannya kita bisa banyak melakukan kerjasama dan diskusi-diskusi ya, Bu. Kemudian yang berikutnya kepada Bu Dr. Ambar Yuswi Perdani. Terima kasih juga atas sharing ilmunya yang masih fresh setelah mendapatkan gelar doktoral ya. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk semakin produktif dan semakin bisa menginspirasi dan mengembangkan keilmuannya. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak atas kesediaan waktunya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Ibu Eva. Untuk peserta yang memerlukan sertifikat, karena kebetulan pada Botani Talk Series kali ini sertifikat sedang error, maka bagi yang membutuhkan bisa mengirimkan nama lengkap beserta gelar ke email
adit035@brin.go.id. Demikian Bapak dan Ibu semuanya. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Saya selaku pemandu acara mohon maaf apabila ada kekurangan selama penyelenggaraan acara ini. Sampai bertemu kembali pada acara Botani Talk seri selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Bapak Ibu semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Retno, terima kasih panitia, Terima kasih Mbak terima kasih Bapak dan Ibu Terima kasih Bapak sekalian. Ibu semua. Materinya Sukses Mbak. Bu Retno.